tadi itu? Ya, mulai dari ayat 10. Ayat 10. Ya, biarkan dulu Pak Logos Pak cepat. Keluaran 33 ayat 10 ya? Ya silakan. Iya Pak Logos. 10. Pak Nyoman betulin suaranya Pak. Setelah Nyoman, kecil. saya baca ya, setelah seluruh bangsa itu melihat Ya. bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia yang Musa muda tidak meninggal kemah. Saya tanya dulu, ini dari mana Anda menjawab ayat 11 ini bahwa itu manusia? Dari muka dan muka, Pak. Saya tanya, apakah Anda menganggap karena berbicara secara muka ke muka lalu Anda mendefinisikan bahwa Anda itu bisa manusia? analogikannya apa, Pak? Anda analogikan wajah dan wajah gini. dan wajah itu jadi apa? Ada Nah, kata ini bukan bicara sebentar. Di situ katanya Sebentar. sudah perlu ditafsirkan lagi. Itu sudah bulat dan tetap. Wajah dan wajah. Ketika Anda ingin menafsirkannya kemana? Wajah apa? Bukan, ini bicara tentang figuratif. Jangan Anda tafsirkan secara letterlet. Karena tidak. Allah itu roh. Sekali. Dengar dulu. Apa Swasta, kata Yesus? gantian Pak Swasta. Gantian. Apa kata Tuhan? Orang menyembah Bapa dalam roh sebab Allah itu roh. Iya, Allah itu roh. Kita sedang Jadi membahas Anda keluaran. enggak biar tahu ada kaitannya. Enggak, oke, Anda bicara berjalan lama, tapi jangan lepaskan perkataan Yesus. Pun, jika Anda loncat akan keliru. Setiap ayat satu bukan Anda justru Anda yang keliru memahami. Anda yang keliru memahami ayat ini. Anda harus tetap referensinya perkataan Yesus itu roh dan hidup. Ke ayat lain, Pak, untuk membela argumentasi. Bukan untuk kalau apa ya, mensejajarkan bahwa kalimat ini, kenapa saya bilang figuratif? Karena Yesus mengatakan juga Bapa itu adalah roh. Di situ tidak berbicara tentang Yesus, kita sedang berbicara tentang Tuhan itu terlihat dan Tuhan. Lalu itu Tuhan ini siapa? ini Tuhan ini siapa? Yang ada maksud Tuhan ini siapa? Bapak ini gimana sih? Gini loh Pak, Bapak sedang lu gini, saya tanya dulu Anda, yang Anda maksud Tuhan di sini siapa? Ya seperti penjelasan Pak Ibnu. Saya mendukung Pak Ibnu 100%. Iya, enggak masalah. Yahweh itu siapa maksudnya nih? Ini pribadi Bapak kah atau pribadi yang dimaksud anak? Kalau menurut Bapak Musa mengatakan Tuhan, berarti Tuhannya yang mana, Pak? Saya kan tanya dulu Anda dulu. Musa mengatakan Tuhan, Musa di sini sedang menceritakan apa yang dia alami. Bapak membaca dulu. Betul. Dia melihat Tuhan, berbicara dengan Tuhan face to face seperti temannya. Iya. Berarti saya sedang berbicara seperti Bapak. Kalau kita buka kamera face to face. Lalu apakah saudara karena bukan, saya jelas dulu. Apakah dia memang wujudnya itu manusia atau dia datang sebagai manusia? Menurut Bapak wajah Tuhan yang di situ berbentuk apa? Silakan dijawab saja. Ini kan diskusi. Jadi wajah itu sulit. Wajah Tuhan jadi wajah siapa? Wajah Tuhan menjadi wajah siapa? Gantian satu. Silakan Pak. Wajah Tuhan menjadi wajah siapa? Bentuknya seperti manusia, tapi bukan manusia. Yahweh itu bukan manusia. Andai kata ini andai kata dia datang dalam bentuk wajah manusia, tapi kan bukan wujud aslinya, karena nggak mungkin Musa kan sudah dikatakan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Iya, tapi konteksnya saat Musa mengatakan itu berbeda. Dia sedang menjelaskan kepada orang Yahudi, kalian yang tidak terpilih, kalian tidak bisa melihat Allah. Tapi saya bisa karena saya dipilih Allah. Pahami konteks Alkitab saat dia menjelaskan dalilnya. Bapak juga mana? Bapak loncat. Bukan loncat, kamu yang mengatakan bahwa Musa berkata kepada Israel, kalian begini bla bla. Itu kan berasumsi namanya. Sekarang Anda yang berasumsi, saya membuka Keluaran 33 ayat 11, Anda sedang berasumsi bahwa wajah yang bertemu Musa itu menjadi wajah yang berbeda. Anda yang berasumsi, saya enggak. Saya membaca Alkitab. Saya bacakan lagi kepada Anda. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Iya, saya menggantinya di mana? Saya jelas, yang aku ngerti maksudmu ngerti. Cuma kalau Anda menganggap bahwa Tuhan itu punya bentuk seperti manusia, kita bilang lalu bicara kepada bentuknya seperti itu,
Itu kau salah. Karena apa? Bukan saya Karena yang bilang, bisa, Pak. Musa yang bilang, Pak. Dengar dulu. Itu Musa bilang di Keluaran, Pak. Ya, Gantian, benar. Tapi Musa tidak beranggapan seperti engkau beranggapan tentang Kenapa itu. bisa Bapak Musa, bilang begitu? Musa gini, mengatakan seperti itu. Dengar dulu, Pak. Bro Swasta dengerin dulu. Musa tidak Gantian. bilang dia itu manusia. Musa nggak ada menganggap itu seperti manusia. Dia hanya Musa bicara bilang tentang Tuhan. dia. Iya, tapi kan bukan manusia yang dimaksudnya seperti manusia. Nggak ada kan pembahasan di situ. Hanya dijelaskan. Dia bicara kepada Musa seperti, kan begitu. Saya ulang ya. Berapa tadi itu? Saya ulangi dulu. 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti teman. Tahu Anda seperti seorang berbicara kepada temannya. Seperti Anda tahu kan, berarti ya contoh gini, Anda dan saya berbicara. Nah, Anda menafsir, Pak. Bukan menafsir, jelaskan dulu. Enggak, Anda sedang menafsir. Anda melarang saya menafsir. Bukan, saya menganalogikan. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Oke, kalau saya tidak menolak ayat ini, artinya yang harus menjelaskan Anda. Anda mengatakan muka Tuhan itu seperti apa? Ini. Oke. Ini mau saya jelaskan. Biar dia jelaskan, Pak. Jangan dipotong. Jangan dipotong-potong. Saya jelaskan ini. Setelah dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Anggaplah saudara sedang Musa nih, kan gitu. Saya lakukan contoh nih analoginya Tuhan. Apakah karena saya bicara kepada muka dalam muka, lalu saya yang adalah Allah, apakah wujud saya ini adalah manusia? Di sini hanya bicara tentang muka seperti seorang kepada temannya. Bisa saja dia entah wajahnya, dia bentuknya enggak seperti manusia, dia lalu saja seperti mana? Lalu seperti apa? Ya nggak bisa kita bayangkan seperti maka apa. Dari itu ketika Bapak tidak memiliki dalil yang menguatkan Bapak tidak punya argumentasi gini, kan Anda bilang kan gini, membantah Anda muka ini, sebutkan mukanya seperti apa? Boleh gua bantu Bro Logos dikit? Enggak boleh sabar dulu. Lanjut kalau gitu. Enggak gini, agak karena sudah termaterai dalam pikiran tentang muka itu adalah wajah manusia, memang jadi sulit kita. Karena jelas di sana memang seperti dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti. Ketika Tuhan datang kepada Musa, saya yakin dia datang dalam wujud menjadi mungkin seperti malaikat. Memang ada wajahnya, tapi bukan berarti dia itu manusia. Manusia lebih tinggi loh Pak daripada malaikat, Pak. Kenapa Anda lebih menyukai malaikat dibanding manusia, Pak? Nah ini Bro Swasta, itu tadi yang Bro Logos bilang itu Alkitabiah. Mau nggak gua tunjukin ayatnya? Enggak. Tunggu. Pak siapa? Pak Ibnu silakan Pak Ibnu. Saya setuju banget dengan cara Pak Ibnu menjelaskan karena dia memiliki ilmu yang di luar dari kita. Saya bagus banget Pak Ibnu nih. Silakan Pak Ibnu. Ya diulang dulu di permasalahannya itu Pak. 11 ayat 11 ini. Saya baca ya. Saya baca dulu. Setelah seluruh bangsa itu melihat dan seterusnya sampai ke kemah itu, apanya yang Bapak persoalkan di situ? Yang dipersoalkan kan ayat 11. Oh, yang dipersoalkan ayat 11. Di sini yang terlihat dan Tuhan ayat berbicara 10. Kan gini sebentar, bisa jelaskan itu pandangan tadi Pak Bapak itu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Dia menganggap karena Tuhan berbicara hadapanlah sama Musa, lalu definisikannya bahwa Allah itu adalah wujudnya manusia. Ya wujud. Sementara bicara muka sama muka enggak manusia, tapi bukan manusia. Enggak bisa dibilang manusia, enggak bisa. Betul. Gak bisa dia dibilang dibentuk seperti manusia. Kita nggak tahu persis seperti apa bentuknya itu nggak tahu. Cuma yang pasti mereka bicara. Bisa seperti dia berbicara dengan api. Sebab belukar kan. Oh bentuknya seperti manusia. Itu kan waktu penciptaan Adam saja bentuknya. Ya seperti manusia. Sendiri yang menjelaskan bahwa mari kita menciptakan Adam terlupa. Kalau dia datang seperti manusia. Yang datang 3 orang itu ke Abraham juga bentuknya seperti manusia. Oke, saya tunjukkan ya pemikiran dari orang Yahudi bahwa Allah datang kepada Abraham. Ya, yang 3 orang. Ya, mau nggak? Bapak menolak ini Pak. Kenapa Anda menolak ini? Bentar moderator ambil alih biar nggak berkutat di sini.
Kalau memang bentuknya seperti manusia tapi bukan manusia, bentuk apakah itu? Ya Silakan. tanya sama Pak Yosua, dia kan yang mengklaim seperti itu. Kalau Pak kami Ibnu sudah Kola juga jelas, mengatakan, tegas. Loh kami sudah jelas, manusia. oh manusia. Kami sudah jelas kan. Jadi Seperti Tuhan manusia, Anda tapi benar- bukan manusia. Iya betul ya Pak Apa Kamil? artinya itu? Apa itu artinya seperti manusia bukan manusia? Terus bentuk apa itu? Apa itu maksudnya? Kok nanyanya ke kami? Kami udah jelas jawab. Saya yang mengatakan, itu bukan Bapak itu. Saya yang mengatakan yang datang itu seperti yang yang berhadapan muka dengan Musa. Buka. Ya. Ya. Sebenarnya Ya, ini di Bapak ayat tadi yang Bapak lain Yosua hanya itu yang punggungnya, menolak, tetapi tapi di dia ayat tidak lain mampu. memang berhadapan muka. Iya, tapi dia tidak mampu menjelaskan datang sebagai apa. Kalau kami sudah jelas, jadi tanyanya ke Pak Yosua. Kalau Jadi, menurut saya benar-benar- bentuknya saja seperti manusia, tetapi bukan manusia. Karena dia kan Apa itu? Tuhan, Yahweh. Bahasa apa dia itu, roh, dia roh Allah. Bahasa apa itu? Bahasa tinggi kawan. Bukan bahasa tinggi, bahasa agama, bahasa teologi. Bang Andi, mau ngobrol dulu memang- sama Bro Logos dikit. Bro Logos. Begini, Bentar. tidak bisa di Ya, bentar gua ke Bro Logos dulu dikit. Apa istilahnya? Ibnu, bentar Ibnu. Bro Logos. Disimpulkan, tidak bisa disimpulkan, itu yang namanya Tuhan. Enggak, ini kita main Alkitabiah. Bro Logos. Masih terkoneksi enggak? Tadi yang lu bilang bentuknya seperti malaikat itu diperkuat sama perkataan Saul Tarsus. Itu ada di Kisah Para Rasul 7 ayat 38 sama 53. Silakan. Oh, melebar. Nah, itu seperti malaikat enggak seperti manusia itu. Ayat berapa? Kisah Para Rasul 7 ayat 38 sama 53. Baik. Nih, gua dukung Bro Logos nih. Maju Bro Logos. Bentar lagi tauhid. Kalau gua dukung semua. Coba Triun panggil Pak Ibnu dong, jangan Ibnu aja dong, sopan dong. Bisa berapa tadi? Ibnu itu apa coba artinya? Udah bapak itu Ibnu. Ayo. Bisa berapa tadi? Kisah Para Rasul 7 ayat 38 sama 53. Di situ udah menguatkan yang Bro Logos bilang kok. Baik, ayat 38. Nah, itu 38 ya. Nah, itu dibaca aja 38. Tuh, lihat, dibaca aja. Woi, banyak banget. Nah, itu silakan Bro Logos dilanjut ya. 38 sama 53 itu aja kuncinya. Musa itu ya, Musa inilah yang menjadi pengantar dalam sidang jemaat padang gurun. Itu ya maksudnya? Yes, tepat sekali itu. Dibaca aja. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Oke, pernyataan si Lukas ya. Siapa deh? Terus ayat 53 tadi. Yes. Kamu Intinya telah di menerima sini. hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mungkin referensinya lebih pas ya 37 tadi ya, 38 ya. Udah tuh ketok palu. Bukan Ya itu orang, nggak bukan sesuai. Tuhan. Itu nggak sesuai topik, nggak sesuai konteksnya, apa nyambungnya. Yang melihat itu Musa. Enggak gini loh Bro Swasta, itu kan Torah. Nah, sekarang keluaran Torah bukan. Kenapa? Keluarannya Torah. Yang keluaran ya Torah. Udah, kalau gitu. Malaikat berarti yang dilihat Iya Musa. tapi tidak sesuai jawabannya ini. Oke.